Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan nama saya Putri Amalia. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan ya, kita akan belajar atau membahas lagi hal-hal yang terkait dengan dunia kerja. Dan buat teman-teman yang mungkin belum kerja, alangkah lebih baiknya dulu kita menerap atau menyerap lagi deh atau mempelajari lebih dalam lagi soal karir. Nah, kebetulan hari ini saya akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan bahas mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Baik, kita akan di sini menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir menurut Corey tahun 2006 adalah sebuah proses di mana tercakup penjelajahan, pilihan, dan persiapan untuk sebuah karir. Dan perencanaan karir bisa juga sebagai rencana seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Jadi perencanaan karir adalah usaha untuk membuat rencana jenjang apa yang akan kita duduki di perusahaan yang kita incar. Terus di sini materi selanjutnya ada elemen utama perencanaan dan pengembangan karir. Yang mana di sini elemen pertama adalah pengetahuan yang meliputi tujuan yang jelas setelah mencapai pendidikan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita selesai kuliah, apakah rencana selanjutnya, apakah cukup sampai di jenjang S1 atau kita ingin melanjutkan pendidikan kita sampai S2 atau S3, ataukah kita ingin lebih fokus mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan. Dan yang kedua ada sikap. Di sini digambarkan kemampuan dalam memberikan apresiasi terhadap pekerjaan serta nilai. Apakah kita bekerja untuk mendapatkan hasil sempurna dalam menyelesaikan semua yang diminta atau hanya berorientasi pada uang yang akan diterima. Terus yang ketiga ada keterampilan. Yang termasuk dalam keterampilan adalah adanya kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang memang diminati, lalu menunjukkan cara yang nyata dalam menggapai cita-cita. Jika kita hanya pintar secara teori ataupun ilmu, tetapi ketika kita terjun ke lapangan dan kita serba tidak tahu, maka akan sulit untuk kita terus maju melewati jenjang karir. Dan materi selanjutnya ada manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut salah satu ahli yaitu Martoyo tahun 2007. Yang pertama ada membantu para karyawan yang terlihat berpotensi untuk maju agar dapat dipromosikan. Yang kedua, membuat perputaran karyawan menurun, menetapkan perhatian pada karir individual, juga menjaga loyalitas pekerja pada perusahaan tempat mereka bernaung. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang karyawan sehingga perencanaan karir akan mendorong individu atau kelompok dalam perusahaan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Terus selanjutnya ada merangsang semangat kerja karyawan untuk bisa tumbuh dan berkembang serta mendapatkan sasaran karir yang diinginkan. Terus ada lagi perencanaan karir dapat mengangkat ulang para karyawan yang berkualifikasi untuk maju sehingga bisa mengurangi terjadinya penimbunan. Perencanaan karir berarti adanya penghargaan terhadap individu karyawan yang berarti pula adanya pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi individu sehingga memuaskan kebutuhan karyawan. Perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar bersiap untuk jabatan-jabatan yang lebih penting karena bisa membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut Rifai tahun 2009. Yang pertama, memberi strategi yang jelas sekaligus pemilihan staf dari karyawan intern, alih strategi and intern staffing, terus membangun atau menciptakan karyawan yang layak dipromosikan, develops promotable employee, dan bisa menyiapkan penempatan skala internasional, fasilitas international placement, dan membantu masalah keanekaragaman pegawai, assist with workforce diversity, dan menurunkan pergantian karyawan, lower turnover, dapat menyeleksi potensi-potensi karyawan, staff employee potensial, dan melanjutkan pertumbuhan pribadi, future personal growth, dan menurunkan penumpukan karyawan, reduce hoarding, serta memberikan kepuasan kebutuhan karyawan, specify employee needs, serta membantu dalam merencanakan tindakan secara afirmatif, assist affirmative action plans.
Oke, materi selanjutnya ada tahap-tahapan dalam perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama itu adalah ada tahap pembentukan, terus tahap lanjutan, terus ada tahap mempertahankan, dan ada juga tahap pensiun. Ada juga menyusun visi misi, terus fokus menggali kemampuan diri, dan juga tahapan mengevaluasi diri. Terus ada tahapan mencari informasi karir terkini, dan ada juga tahap membuat rancangan career path. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman sekalian terkait perencanaan dan pengembangan karir. Di luar sana masih banyak kok ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Intinya di sini kita saling belajar satu sama lain. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.